Oke, kita lanjutkan untuk subtopik terakhir untuk pemodelan model proses adalah analisa performance proses bisnis. Pengantarnya dulu, event log yang di mining, yang diterapkan proses mining untuk model prosesnya, menggunakan algoritma proses discovery pada prompt, kemudian dianalisis kinerja performa dari proses bisnis tersebut. Jadi setelah menggunakan prompt, MXML atau XES-nya, terbentuklah modelnya dengan menggunakan berbagai algoritma proses discovery, kemudian kita bisa menganalisis kinerja performa dari proses model yang terbentuk tersebut. Kinerja performa dapat berupa analisa waktu tunggu atau waiting time, analisa waktu eksekusi atau execution time, dan analisa waktu tinggal atau sojourn time. Selain itu, menganalisa kinerja dapat juga digunakan untuk mendapatkan simulasi proses bisnis serta untuk mendapatkan rekomendasi proses bisnis yang tepat dengan melakukan kombinasi teknik proses mining melalui pengintegrasian berbagai perspektif pada proses bisnis tersebut, yakni control flow, data, kinerja, dan perspektif organisasi. Simulasi tersebut dapat dilakukan pada software Color Patternet atau CPN. Nah, CPN ini akan kita pelajari minggu depan, khusus untuk simulasi model proses atau proses bisnis. Nah, ini adalah gambarnya ya untuk kombinasi teknik proses mining, event log atau data proses, control flow discovery, data dependencies, performance karakteristik, kemudian organizational karakteristik, simulation model, discrete event simulation, agent-based simulation, dynamic simulation, dan simulation result. Jadi di sini nanti akan kita pelajari di minggu depan ya untuk simulasi. Kemudian penemuan control flow. Penemuan control flow ini bertujuan untuk mengekstraksi otomatis model proses dari event log, yaitu kesimpulan representasi struktural dari proses yang mendasari berdasarkan data event log. Event log mengacu pada yang pertama tentunya aktivitas dari proses bisnis, ya, eksekusi aktivitas atau kegiatan atau event. Kemudian yang kedua adalah kasus, yaitu proses itu sendiri. Yang ketiga adalah urutan sekuensial, dieksekusi secara sekuensial. Kemudian analisa decision point. Analisa pilihan dalam suatu proses perlu dilakukan setelah menemukan sebuah model proses yang mencerminkan hubungan kausal antara aktivitas dalam proses bisnis atau control flow. Untuk melakukan analisa pilihan tersebut, yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengidentifikasi bagian-bagian dari model di mana prosesnya terbagi menjadi berbagai cabang rule, juga disebut titik-titik keputusan atau decision point. Berdasarkan atribut data yang terkait dengan event log, langkah selanjutnya adalah menentukan rule dari aktivitas dengan memetakan setiap keputusan menjadi beberapa rute yang bisa dipilih untuk menjadi opsi-opsi pilihan pada pengambil keputusan di perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, ini adalah contoh dari hasil analisa decision point. Jadi untuk decision point ini juga menggunakan aplikasi atau kakas bantu prompt ya untuk bisa menampilkan hasilnya. Contoh dari analisa decision point ini ya, choice 1, choice 2, choice 3, choice 4, kemudian ini ya decision tree, ini product type, non-durable good, branch 1.2, branch 1.0. Dan kemudian kalau kita ingin update result, tinggal klik buttonnya, kemudian akan muncul pilihan-pilihan yang lainnya selain dari yang ini. Kemudian analisa performance untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai kinerja performance dari proses bisnis, analisa mengenai kinerja performa diperlukan. Analisa dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu plugin di prompt yaitu Conformance Analysis. Plugin Conformance Analysis yang digunakan untuk mengekstraksi informasi tentang waktu eksekusi, execution time, waktu tunggu, waiting time, dan waktu sojourn atau sojourn time dari proses bisnis yang kita temukan dari algoritma proses discovery. Nah, ini adalah tampilan untuk analisa performance proses bisnis. Jadi ini adalah average, min, max, standar deviasi, waiting time, execution time, dan sojourn time. Nah, ini ya keterangannya high, medium, low. Nah, ini hasil dari
Model proses ini terbentuk dari algoritma yang kita pilih di prompt, kemudian kita lanjutkan dengan analisa performance, jadi dapat terlihat ya, dari sini ini waktunya medium, kemudian low, high, dan dari sini nanti bisa kita lakukan optimasi. Nah, arahnya juga ke arah optimasi kalau untuk analisa performance. Jadi manakah yang bisa di-cut, atau yang bisa di-press, atau yang dikurangi langkah-langkahnya, mungkin bisa ya dari langkah pertama langsung langkah keempat, tidak perlu 2, 3 untuk menghemat waktu dan biaya tadi. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melakukan analisa organisasional atau role discovery di prompt. Jadi organizational mining ini bertujuan untuk menemukan model organisasi yaitu hubungan antara originator dan peran mereka atau unit fungsional. Dan aturan tugas, hubungan antara peran atau unit fungsional dan juga aktivitas. Model organisasi biasanya berisi unit organisasi, misalnya unit fungsional, peran, sumber daya, dan hubungannya. Unit fungsional yang memainkan peran hierarki di antara unit organisasi. Model organisasi yang ditemukan diharapkan sesuai dengan unit organisasi atau gabungan orang-orang yang menjalankan peran yang sama dalam real life-nya. Sebagian besar akan menggunakan istilah role yang merujuk pada sekelompok sumber daya yang memiliki profil aktivitas atau job description yang sama. Nah, ini adalah hasil analisa organisasional atau role discovery dari masukan event log yang sama. Kemudian kita pilih organizational analysis atau role discovery dan muncullah hasilnya seperti ini. Jadi dapat dilihat ya, ini kita lihat ada untuk prepare alat bantu itu ada gear store-nya, kemudian ada RTG operator, ada customer service, teller, kemudian supervisor, dan lain-lain. Jadi silahkan nanti dicoba dengan event log-nya masing-masing. Kemudian selanjutnya untuk analisa performance ada social network analysis. Social network analysis ini bertujuan untuk menemukan model jaringan sosial dari sebuah organisasi, yaitu hubungan antara originator dengan originator yang lainnya. Social network analysis ini juga berguna untuk mendapatkan nilai beban kerja pada setiap sumber daya atau originator. Model organisasi berisi originator dari organisasi, misalkan RTG operator, gear store, dan shipper. Social Network Analysis merupakan sebuah plugin yang membaca sebuah event log dan menghasilkan jaringan sosial. Analisis social network dapat diterapkan dalam beberapa teknik, misalnya menemukan pola interaksi, mengevaluasi peran individu dalam sebuah organisasi, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya untuk social network analysis, plugin Social Network Miner menyediakan 5 jenis pemilihan metrik yang bisa dihitung, yaitu handover of work, subcontracting, working together, similar task, dan reassignment. Nah, ini adalah contoh pengaturan social network miner. Jadi ada subcontracting, handover of work, working together, similar task, dan reassignment. Jadi di sini bisa kita lihat frekuensinya atau minimum maksimumnya berapa, assign-nya bagaimana, selected atau tidak selected. Jadi bisa diatur untuk sosial semacam task-nya ya untuk setiap role atau orang-orang yang berperan pada eksekutor proses tersebut. Kemudian ini adalah hasil social network mining setelah kita setting ya ini. Kemudian kita lihat hasilnya, maka kita bisa tahu customer service itu berapa. Ini ada threshold-nya 30,8. Kemudian wharf supervisor, yard supervisor, dan seterusnya. Jadi juga bisa ada gambar atau visualisasinya. Kemudian ini adalah social network result. Nah, ini adalah social network result. Bisa dilihat ada gear store, RTG operator, river operator, shipper, trailer driver, wharf supervisor, dan yard supervisor. Nah, ini tadi gambar untuk hasil yang ini. Nih ya, nih. Ini gambarnya. Jadi, ini adalah hasil yang bisa kita lihat. Nah, kalau misalnya 36, 35, 31, 34 ini kan berarti hampir merata.
Kadang-kadang ada yang 20-40, ada yang 20-50, maka hal itu harus bisa, supervisor atau pemimpinnya mengambil keputusan untuk memberikan lot yang sama untuk setiap sumber daya atau role di divisi yang berkaitan dengan job tersebut. Oke, hands on lab yang terakhir untuk analisa performa, buka prompt, gunakan event log yang sama, jadi event log-nya tetap sama ya, tidak berbeda. Kemudian lakukan analisa performance proses bisnis, bisa social network miner, bisa analisa waktu ya tadi, ada waktu tunggu, waktu eksekusi, dan sojourn time. Bisa juga organizational analysis atau role discovery, bisa juga analisa decision point, jadi bebas. Jadi silahkan mencoba untuk mendapatkan hasil dari analisa performance proses bisnis. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan minggu ini, yaitu pertemuan terakhir untuk topik pemodelan model proses. Untuk minggu depan, kita akan masuk kepada simulasi proses bisnis, tentu dengan tools yang berbeda. Jadi, silahkan jika ingin mengeksplor lebih dalam aplikasi atau tools-nya Prom, silahkan karena Prom ini merupakan salah satu aplikasi atau tools yang benar-benar digunakan, sangat bermanfaat di proses mining yang merupakan bagian dari manajemen proses bisnis. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang berbeda. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.